Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wina dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Budaya pada Konteks Pengaturan Pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya, Suci Rahma Praditi, selaku moderator, di sini akan menyampaikan hasil diskusi bersama Alaisya Murtiawani dan Bella Amalia. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Alaisya. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang budaya. Budaya tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Orang-orang dibesarkan dalam beragam budaya, dididik sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan dari budaya mereka. Dengan demikian, mereka mungkin secara biologis sama, tetapi tumbuh menjadi berbeda secara sosial karena budaya mereka. Sekolah mewakili salah satu yang paling penting dari pengalaman tersebut. Sekolah juga memberikan konteks di mana baik proses sosialisasi maupun proses pembelajaran terjadi karena dampak mendalam yang dimiliki sekolah terhadap interaksi antar budaya. Pendidikan menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kali ini kelompok 9 akan membahas tentang satu, dinamika perubahan sistem pendidikan, yang kedua, sistem pendidikan yang beragam secara budaya, yang ketiga, pendidikan multikultural, yang keempat, keragaman bahasa dalam pendidikan multikultural, dan yang terakhir, pengembangan kompetensi guru multikultural. Dinamika perubahan pendidikan, sistem pendidikan. Menurut The Condition of Education 2008, laporan yang dibuat oleh National Center for Education Statistik, pendaftaran di sekolah umum Amerika meningkat dan semakin beragam siswanya. Siswa dari budaya yang sama tercatat sebanyak 43% dari pendaftaran sekolah. Selain itu, ada 20% anak sekolah bisa berbicara selain bahasa Inggris di rumah, dan sekitar 5% anak yang berbicara bahasa Inggris dengan susah payah. Untuk mengakomodasi siswa yang beragam ini, cara mengajar harus berubah menyesuaikan dengan kebutuhan semua murid. Perubahan itu sulit, terkadang disambut tetapi sering tidak. Pandangan ini terus-menerus mencakup masyarakat, institusi, dan orang-orang yang menyusunnya. Ini adalah gambaran yang memicu reformasi. Pendidikan menjadi pertemuan lintas budaya yang melibatkan keragaman etnis, pandangan dunia, dan gaya hidup dan belajar. Di beberapa budaya, kebanyakan guru untuk berbicara dan siswa mendengarkan, lalu menulis apa yang telah dikatakan oleh guru mereka. Sedangkan di budaya lain, siswa melakukan sebagian besar pembicaraan. Apa yang ditekankan oleh suatu budaya dalam kurikulumnya dapat memberikan beberapa wawasan tentang karakter budaya itu. Seperti budaya China mempunyai ciri khas kolektif. Artinya, pendidikan China menekankan tujuan kelompok atau masyarakat. Sementara di sistem pendidikan Jepang dipandu oleh Kementerian Pendidikan terpusat yang memberlakukan keseragaman, tingkat tinggi, dan kurikulum sekolah. Budaya secara signifikan mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam banyak kasus, khususnya dalam budaya industri, ada kesamaan yang erat di antara budaya dalam pengajaran dari sains dan matematika. Namun, di bidang lain seperti sejarah, filsafat, dan nilai-nilai sosial, ada perbedaan yang seringkali luas. Dalam apa yang diajarkan, karena setiap budaya mengajarkan sejarah dan tradisinya yang khas. Budaya juga berbeda dalam bagaimana mereka mengajar, dari penjelasan, interaksi, kerjasama, persaingan, keheningan, kebisingan, aktif, pasif, buku bacaan, dan sebagainya. Pendidikan multikultural. Menurut Bennett, pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan untuk mengajar dan pembelajaran didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keyakinan, dan menegaskan budaya pluralisme dalam masyarakat yang saling bergantung. A. Tantangan pendidikan multikultural.
Golnick dan Chin menyatakan, pendidik saat ini diharapkan dengan tantangan yang luar biasa untuk mempersiapkan siswa dari beragam latar belakang budaya untuk hidup dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, di mana beberapa kelompok memiliki manfaat sosial yang lebih besar daripada yang lain karena ras, etnis, jenis kelamin, kelas, bahasa, agama, kemampuan, atau usia. Sekolah masa depan akan menjadi semakin beragam secara budaya. B. Cara mengetahui budaya. Meskipun saat ini banyak budaya bergantung pada sains dan metode ilmiah, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, budaya asli sering bergantung pada pengetahuan tradisional yang diperoleh melalui pengalaman langsung. C. Preferensi pembelajaran budaya. Menurut the National Task Force on Learning Style and Brain Behavior, definisi preferensi belajar adalah pola perilaku dan kinerja yang konsisten di mana individu mendekati pengalaman pendidikan. Kurangnya keragaman bahasa dalam pendidikan multikultural. Bahasa merupakan dinamika sosial yang penting dan signifikan dalam kelas multikultural. Penggunaan bahasa komunal membantu menciptakan saling pengertian, memfasilitasi makna bersama, dan memungkinkan komunikasi dengan orang lain pada tingkat yang sama. Keragaman bahasa mengacaukan proses pendidikan. Dialek dan bahasa yang digunakan oleh siswa mempengaruhi persepsi guru tentang kemampuan akademik siswa. Pengembangan kompetensi guru multikultural. Guru yang kompeten secara budaya memahami bahwa budaya menciptakan harapan tentang perilaku yang tepat untuk guru dan siswa, dan menentukan cara yang terbaik untuk belajar. Untuk menjadi kompeten secara budaya, guru harus memperoleh pandangan yang lebih bersangkutan tentang preferensi belajar. Pandangan yang tidak hanya memberikan pemberdayaan, tapi juga perspektif sosial yang benar-benar mencerminkan realitas sosial di dunia yang lebih besar. Proses menjadi kompeten secara multikultural adalah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam berbagai cara untuk memahami, mengevaluasi, percaya, dan melakukan. Fokusnya adalah pada pemahaman dan pembelajaran untuk menegosiasikan keragaman budaya antar negara maupun dalam satu negara. Menurut Spring, guru yang kompeten secara multikultural dapat, pertama, kenali perbedaan budaya bagaimana siswa melihat, mengetahui, dan saling berhubungan dengan pengetahuan dan lingkungan kelas. Kedua, memahami bagaimana budaya mereka sendiri mungkin berbeda dari budaya siswa mereka. Yang ketiga, merencanakan kegiatan yang akan membantu siswa memahami perbedaan budaya, penyebab konflik budaya, dan hubungan antara perbedaan budaya dan ketidaksetaraan. Untuk mengembangkan kompetensi budaya yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memahami diri sendiri. Filsuf Yunani Socrates pernah menulis, kenali dirimu sendiri. Refleksi diri guru adalah dinamika penting dalam memahami diri sendiri. Guru mulai menemukan apa mereka, siapa mereka, dan dapat menghadapi yang mempengaruhi sistem nilai mereka. Guru harus berdamai perasaan negatif terhadap budaya apapun, bahasa, atau kelompok etnis. Refleksi diri ini penting, seperti yang ditunjukkan Leroux, karena guru tidak selalu menyadari prasangka mereka, dan ini dapat menyebabkan rasisme yang tidak disengaja. Jujur, lugas, evaluasi dapat sangat membantu dalam menemukan prasangka Anda. Rain menyarankan beberapa pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan pada diri sendiri, seperti apa kekuatan saya, dan apa kelemahan saya. Yang kedua adalah memahami keragaman. Banks dan rekan-rekannya mengatakan, guru harus memiliki pengetahuan tentang latar belakang budaya siswa mereka. Mereka juga harus memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menerjemahkan pengetahuan itu menjadi pengajaran yang efektif dan kurikulum yang diperkaya. Nietzsche menekankan poin ini dengan menegaskan bahwa guru di sekolah perkotaan harus berkomitmen untuk menjadi siswa dari siswa mereka, dan siswa dari komunitas
di mana mereka bekerja. Wan menjelaskan beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan ini, yaitu ketika orang mengalami lingkungan budaya baru, mereka cenderung mengalami konflik antara kecenderungan budaya mereka sendiri dan nilai-nilai, kepercayaan, dan opini dari budaya tuan rumah. Kemampuan esensial multikultural yang guru harus miliki menurut Kroger and Bauer. Yang pertama, kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi perbedaan dalam pendekatan pembelajaran dan kinerja. 2. Kemampuan untuk merancang instruksi yang menggunakan kekuatan siswa sebagai dasar untuk pertumbuhan. Yang ketiga, pemahaman tentang bagaimana pembelajaran siswa dipengaruhi oleh pengalaman individu, bakat, dan pembelajaran sebelumnya, serta nilai-nilai bahasa, budaya, keluarga, dan masyarakat. 4. Kerangka kerja yang kuat untuk memahami keragaman budaya dan komunitas. 5. Kemampuan untuk mempelajari dan menggabungkan pengalaman, budaya, dan komunitas siswa sumber daya ke dalam instruksi. 6. Menghargai siswa sebagai individu dengan latar belakang pribadi dan keluarga yang berbeda, dan berbagai keterampilan, bakat, dan minat. 7. Kepekaan terhadap norma masyarakat dan budaya. 8. Kemampuan untuk membuat siswa merasa dihargai atas potensi mereka sebagai manusia dan membantu mereka belajar menghargai satu sama lain. 9. Kesediaan untuk memahami keluarga, budaya, dan komunitas siswa, dan untuk menggunakan pemahaman itu sebagai dasar untuk menghubungkan instruksi dengan pengalaman siswa. 10. Berbagai perspektif yang dapat mereka bawa ke diskusi materi pelajaran, termasuk memperhatikan pengalaman dan budaya pribadi, keluarga, dan masyarakat siswa normal. 11. Kemampuan untuk menciptakan komunitas belajar di mana perbedaan individu berada dihormati. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.